alaihi wasallam telah menyampaikan, ma naqasat shadaqatum mimma, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bal yazdada malah semakin ditambah, semakin ditambah, semakin ditambah. 3 kali Nabi nyebutnya nambah. Ini mesti kita percaya. Hanya orang yang sudah mempraktekannya yang sadar betul manfaat fadilah sedekah. Cuman kalau masih nyangka-nyangka, masih kira-kira, belum bisa membuktikan. Maka percayalah Bapak Ibu, panjenengan yang bersedekah tidak akan pernah berkurang hartanya, justru nambah lagi, akan semakin bertambah, semakin bertambah, tambah berkahnya, tambah juga nominalnya. Allahumma amin. Nah sekarang begini, ada beberapa kriteria melipat gandakan pahala sedekah. 1, wawahidatun bitisnid, wawahidatun bi'asratin. Nomor 1, wahiyya ala sahihil jismi. 1 sedekah balasannya 10. Ini sedekah untuk orang yang sehat. Contoh Pak, kita besekan. Besekan itu bagi-bagi makanan. Yang dapat takdiran besekan. Halo, di sini ada besekan. Besekan jangan dihapuskan, harus dilestarikan. Banyak manfaatnya. Saya dulu Pak, waktu masih ngontrak pernah kelaparan. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kedurenan. Makanya kalau bisa yang malam ada kedurenan. Itu kedurenan itu sedekah besek, walaupun sama orang kaya yang nerima. Dan mesti orang melarat, orang kaya yang nerima. Itu kita kasih 1 sedekah, balasannya 10 kali lipatnya. Wawahidatun bi'asratin, 1 dibalas menjadi 10 kali lipatnya. Ya apalagi sama orang yang lapar. Makanya begini, ini musim pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan bukannya nambah malah berkurang. Banyak karyawan buruh yang dirumahkan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Tak ulangi Pak, sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Karena kalau bangun masjid fisik, kadang-kadang saya heran Bapak Ibu, orang nggak hati-hatinya mempermewah masjid. Udah keramik bongkar congkel, ganti keramik, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Kayaknya saingan bikin masjid itu. Padahal Nabi sudah ingatkan, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sampai orang bermegah-megahan lomba bikin masjid. Coba lihat di dalam lomba masjid miliaran, udah bagus bongkar lagi, dibikin mewah. Saya perlu ingatkan dulu Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir di Kuba bikin masjid. Cuma jangan dikira masjidnya kayak kita, batu di kotak keliling, lalu Nabi tunjuk ini masjid, tanpa lantai, tanpa dinding, tanpa atap. Itu masjid. Sedangkan kita Bapak Ibu sudah berlomba-lomba, berlebih-lebihan. Saya ambil logikanya begini, kalau kita bikin masjid mewah, namanya uang emas,
Kubahnya saja dari emas arunan, kintalan emasnya. Orang paling ngomongnya, wow, masjidnya mewah. Ibu-ibu rebutan tur jalan-jalan sampai ke masjid, selfie, foto-foto. Paling begitu. Cuman kalau kita kasih orang yang lapar, dia sudah gak makan dari pagi gak sarapan, siang keloncongan, sore kelaparan, mau utang ke warung, utang yang kemarin belum kebayar, mau minta ke tetangga, udah keseringan malu. Tiba-tiba kita datang bawa duit cepet. Itu anak-anak isi amplopnya berapa? Belum dibuka ya? Jangan dulu malu-maluin kalau dibuka sekarang. Bawa dikasih duit cepet, sudah gak kumpul dapur Pak. Subhanallah, disambut sedekah kita, menitik air matanya, ucapkan terima kasih, masuk kamar dia, nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau mengabulkan doa kami. Datang Pak Surahman, ngasih duit cepet beras 10 kilo. Subhanallah, tak hadir di jalisan dan batinnya memuji-muji Allah gara-gara sedekah kita. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuatu nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Kita ini ngisi-ngisi nih Bapak Ibu. Mengapa? Kita negara mayoritas Islam, tapi kepedulian kita dengan sesama itu masih minim. Negara paling bahagia itu Norwegia. Di Norwegia itu Pak, orang panen mangga, panen apel, di kantongin plastik ditempel di depan rumah tulisan, yang mau apel ambil silakan, monggo besok silakan ambil. Orang ambil masing-masing sesuai dengan keperluannya. Nah di Indonesia, aja dengan punya mangga lepot, coba pasang tulisan yang mau pengen mangga ambil. Ada yang bawa karung gitu Pak, tonggolnya singli, aneh kan kebagian, diambilnya semua. Kita susah hidup di bangsa yang ngaku Islam, tapi kepedulian sosialnya masih sangat minim sekali. Makanya benar kalau kata orang bijak, sesuatu nasi apa? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Makanya Pak Bu, dengan mudah umroh, nggak usah bolak-balik terus. Saya terus terang saja, daripada pemerintah ngumrohin warga Bandar Lampung yang umroh juga itu saja. Kalau saya jujur saja, mending uang 20 juta buat umroh itu bagikan buat guru ngaji dan fakir miskin. Setuju tak ya? Mending begitu Pak. Jujur-jujuran ini. Kalau umroh itu 20 juta satu orang, nanti tahun depan dia lah yang umroh, tahun depan suaminya yang umroh, tahun depan anaknya yang umroh. Karena mengapa itu yang terpenting. Saya bersyukur tahun 2020 umroh tak boleh, haji ditunda dulu sampai ketemu vaksinnya. Nah kurang untuk ke sana, yuk kita gunakan berbagi kepada sesama kita. Insya Allah wakilatun bi'asratin, satu sedekah ganjarannya 10 kali lipat sedekah untuk orang yang sehat jasadnya. 2 sekarang wakilatun bi'tis'in, 1 balasannya 90. Wahiyah alal a'ma wal mubtala, ini sedekah untuk orang buta dan orang sakit. Ustaz kita hafiz Quran, saya lupa nama, beliau tunanetra Bapak Ibu. Makanya kita di Gerakan Serbu punya binaan 46 keluarga tunanetra, termasuk di Jalan Pancasila Sakti, komplek tunanetra. Sudah berapa yang kita bedah rumahnya Pak? Tunanetra yang tadinya ngamen, kita arahkan jangan
jualan keripik saja. Kan banyak yang jual keripik tuh, keripik kerupuk binaan kita. Kita ajarin cara usahanya, kita kasih modalnya. Sedangkan untuk orang buta dan orang yang sakit, balasannya 90 kali lipatnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa kita lebih istighfar. Satu ganjarannya 900, satu menjadi 900. Wahia ala dzi qarabatin muhtaj. Ini sedekah untuk kerabat tetangga yang membutuhkan. Makanya saya ada slogan begini: seandainya semua orang kaya, orang yang sangat kaya, orang yang kaya raya, orang yang cukup kaya, orang yang kaya sedang, orang yang sedikit kaya, minimal mau nolong tetangganya saja atau kerabatnya saja, Indonesia akan menjadi bangsa bahagia. Nanti dulu kita jadi bangsa yang jauh-jauh, mari kita tolong saudara kita, tolong kerabat kita, insya Allah. 900. Masuk lagi yang berikutnya, wa wahidatun bi alfi. Satu balasannya 100.000. Subhanallah. Nikahnya tinggi ya Pak? 10, 90, 900. Yang keempat ini satu nilainya menjadi 100.000. Wahia alal abawain. Ini adalah sedekah untuk kedua orang tua. Bapak Ibu punya orang tua? Ada nggak yang lahir dari batu di sini? Tidak ada kan? Ya kalau nongol di gorong-gorong gitu. Tak kasih tahu nih, mohon maaf kalau ngajarin yang tua-tua, yang masih punya orang tua ya. Kalau anak-anak, kalau yatim masih punya mama, kalau piatu masih punya bapak, atau tua yang masih punya orang tua. Kalau ada rezeki sama orang tua itu gak usah nanya, Mae masih punya duit nggak perlu nanya. Begini Bapak Ibu, yang namanya orang tua itu pasti bohong sama anak. Kadang anak-anak itu nggak pinter, udah sukses di Jakarta, nelfon sama ibunya, "Oh, masih punya duit?" "Masih nah." "Cukup nggak kira-kira?" "Cukup." "Perlu nggak dikirim lagi?" "Nggak usah nah." "Lo ngapain nanya? Kalau ada rezeki kirim saja." Yang namanya orang tua, kata ibu saya, ame anak lemah, umat digenak minta. Tahu artinya apa? Nanti saya terjemahkan bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris instud, tinggi aja seperti itu baru. Ame anak lemah, umat digenak minta. Ame anak sari, umat nangis yang malam. Diterimanya. Ne anak isugi. Kalau anaknya senang, kalau anaknya kaya, ibu gak ingin minta. Setuju Pak? Nah, ada mami yang ingin ngarepin anaknya, lihat anak orangnya senang dia, dan mau buat anak. Makanya saya ingin kasih tahu sama anak sekalian, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya Bapak Ibu suruh meyakinkan, kalau anak sudah berkeluarga, lupa sama orang tua, hanya gara-gara bininya. Ini bapak-bapak ngobrol ya Pak, Bu, boleh, maaf, Bu, bukan panjenengan yang melahirkan suami, bukan istri yang menyekolahkan suami, bukan istri yang membesarkan suami, tapi mamanya. Begitu berkali-kali mohon maaf Pak, jangan sebentar dia istri harus taat kepada suami. Istri pengen berbakti sama orang tua nggak boleh. Saya laki kamu ikut sama suami, itu namanya egois. Bukan suami yang melahirkan istri, bukan suami yang menyekolahkannya, tapi orang tuanya. Makanya berdua sama orang tua tidak boleh dibedakan. Tidak ada yang mengangkat keputusan seorang ibu. Mohon maaf ini, seterus-terusnya suami belum bisa terus seorang ibu. Ibu sakit, ngeluh sama suami marah-marah, percaya saja. Enggak terus orang tua. Apalagi bapak-bapak sakit meriang, demam, stroke, udah stroke bengek, mulutnya nengok, nengcek lagi, marah karena prostat.
kita marah bini yang pasangan ngarut dan ngebanting bakal matinya kira dosa dikira banyak umur saya Islam Allah pekal pak harus jenah makanya tidak ada yang salah keturunan seorang ibu benar katanya yang ada kayak kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali badai sang surga menyinari dunia satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali dialah seorang ibu maka dari itu jangan pernah berhitung sama orang tua anak lemah umat dikira kita dengan Yesus serang kaya ibu dan kita tapi sebaiknya anak sarung umat nangis ya Allah kalau anaknya susah melarang makan susah hidup jalan orang siang malam ibu menangis makanya buat anak-anak sudah berhasil siapa yang harus dibagikan pertama kali yakni ibu. Nah yang kelima ini yang paling banyak warga bisnis kimia alfi satu balasannya 900 loncakan 10 90 900 100.000 900 apa itu wahya ala alimin au faqihin sedekah untuk orang alim yang mengajarkan agama au faqihin orang yang faqih subhanallah kita punya orang baik salam ada orang alim yang mengajarkan agama ada anak-anak orang yang selalu belajar sama dalam hal yang alim sama anak-anak yang bakal menjadi generasi yang faqih kita infak kepada mereka untuk membangun pesantren dan untuk kebutuhan yang lainnya pahalanya 900.000 kali lipatnya. Kemudian apa yang berpartisipasi penuh untuk membangun pondok pesantren Baitul Salam Allah lipat gandakan rezekinya Allah lipat gandakan keberkahannya selamat dunia sampai akhiratnya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kali baik itu tak bisa sendiri Bapak Ibu tak bisa sendiri harus karena saya contoh begini jenengan Pak maka Jumatan di pagi Jumat bagian jenengan malam Jumatan begitu malam Jumatan ngomong sama bini masukin duit yang ke baju pokok buat imam Jumat istri ngambil duit masukin ke baju pokok surat begitu mau masuk masjid diperiksa begitu diperiksa uangnya bocah 50.000 begitu dia 50.000 lagi pulang rumah nggak jadi masuk masjid di luar ngambil duit apa nggak jadi ceritanya bukan tadi duit masuk berapa di kantor 50.000 kebanyakan 5 tukar suami pelik nggak jadi 50.000 mau belanja Pak nggak ada lagi pelik sedekah cuma 5.000 belanja itu kan 2.000 juga ada balik suaminya dermawan ininya pelit dan jadi ada nggak giginya pelit jangan orangnya kadang-kadang ketika suami imam bangun pesantren dasar lagi goblok yang suami aja gak sedih nyumbangnya tapi kita mengajar lain lagi omongan ini apa yang istri kalau gak laki saya gak selesai subhanallah ketika tahun masih juga begitu nyumbang 10 juta tapi di rumah kan lagi lagi goblok nyumbang 10 juta yang lebih kaya aja nyumbang cuma 500.000 diobrol-obrokin begitu ibu ngajar apa kalau gak kaki saya nggak selesai di masjid itulah sebabnya Pak rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu disembunyikan sedekahnya tidak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan tangan kanannya beda sahabat ada yang memakai sini begini Pak begitu waktu Jumat lewat tangan kiri ini pun berkah tangan kanan masukin duit apa? Tangan kiri gak boleh tahu yang bisa tangan kanan Masya Allah repot kalau begitu mah yang dikatakan Nabi Hatta ta'la nasibahu sampai tidak tahu tangan kiri itu maksudnya istri kadang-kadang istri gak perlu tahu apa yang sedekah oleh suami dia gak usah amalnya tapi saya sedang sama bapak ada sedekah yang istri wajib tahu yakni sedekah janda kalau sedekah kali janda istri wajib tahu Pak bahaya itu bulan ini Pak Kiai Sulaiman sedekah kali janda makasih Pak Sulaiman
Bulan depan nanti lagi, terus sama Pak. Ya. Bulan depan datang lagi, Pak Sulaiman baik ya. Iya. Bulan depan datang lagi, coba kalau saya punya suami kayak Pak Sulaiman. Allah Akbar. Makanya saya sudah kembali berdoa, istri wajib ikut, istri wajib tahu. Kaya nanti malah. Tapi lain-lain kadang-kadang baik. Makanya saya kira Al-Imam Hasan Al-Basri ini ulama terbuka. Beliau menyampaikan sabda Nabi kalau sedekah itu mengeluarkan 70 sehat. Makanya pakai dengan badannya berat, cocok berodah. Karena badannya itu pelayanan. Kalau orang sedekah 70 sehat dari anak-anaknya keluar semua. Makanya badan jadi dia. Coba aja bersedekah. Badannya keluar itu. Nah, muridnya ngomong saya ingin sedekah untuk mengeluarkan 70 sehat. Kira-kira sedekah apa yang harus dilakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri ini mengajar punya kue. Kalau kamu punya makan di rumah, coba kue. Pulang dia di rumah, ambil kue bikinan istrinya, itu diangkut ke masjid, istrinya nggak terima. Saking pelitnya ini, suami ngotot keluar bawa kue, sama istrinya digantungin tadi suaminya. Suaminya ambil makanan tumpah, kecampur tanah nggak jadi dibawa ke masjid. Sampai di masjid tangan kosong. Kata Imam Hasan Al-Basri, mana kuenya? Mohon maaf saya sudah mampu mengalahkan pas setan. Ketika setan yang kalah semakin, makanya setan datang gantungin kaki saya. Ternyata emangnya setan lebih hebat dari setan-setan. Maka dia juga baik dan bisa sendiri. Kita harus bersama-sama menolong, membantu saudara-saudara kita. Insya Allah. Saya masuk ke sedekah anak yatim. Malam ini kita berbagi dengan anak yatim. Nabi bersabda, anak wabafil yatimi bil jannati kama talikada wala. Luar biasa. Saya akan Nabi wabafil yatim, dan yang nanggung anak yatim. Ya nanggung ya Pak. Nanggung itu yang iso. Anak yatim masih di rumah dia. Urus anak yatimnya. Anak-anak kita. Karena rumah paling mulia di muka bumi bukan istana presiden, bukan istana raja. Rumah paling mulia di muka bumi di rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya. Makanya penjenengan Pak, kalau ada di antara penjenengan seorang yatim di rumah, saya kasih 10 jempol. Karena saya saja belum tentu sanggup Pak ngasuh anak yatim. Bukan masalah hampainnya, ngasuh penyanyinya. Ya kadang-kadang suami ikhlas, bini nggak ikhlas. Ketika bapak-bapak berangkat kerja, anak yatim dilopotin api. Makanya kan ada bini benar-benar itu kan nggak ikhlas. Mencantumkan dari perut dia. Ada di balik istrinya saya sama si yatim lagi ngomel, gara-gara anak yatim biasa apa pening saya. Suami itu ngomel. Ada suami istrinya ikhlas, anak kita yang ikhlas. Bapak berangkat kerja, berangkat pasar, anak yatim diciptakan sama anak. Bukan anak yatim, bukan apa saya terkolok di kita. Itulah yang bikin mengapa kita sanggup ngasuh anak yatim di rumah. Makanya Pak, kita terima kasih betul. Kalau ada yayasan nanggung anak yatim, pondok pesantren, baik salam ini bukan bagi asuhan, tapi di antaranya ada anak yatim. Makanya bagi Ibu mudah-mudahan kau berikan kemuliaan sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Karena saya dengar santrika ini Pak, ada yang bekas masuk penjara, ada yang nakal gitu ya, ada yang tukang maling kali-kali gitu ya, ada yang bandel putus sekolah dan oleh Pak Ibu Subhanallah. Benar Pak, nasihat guru saya. Penceramah beda sama kiai pondok. Apa perbedaannya? Kalau penceramah Bapak Ibu, karena pidatonya hebat, jamaahnya banyak, kiai sejumlah umat. Penceramah hanya mampu bikin jamaah terbuka. Apalagi kalau lucu Pak, mama terkengeng mau lucunya. Penceramah hanya mampu bikin jamaah terbuka. Gimana caranya? Hebat, lucu, jamaah yang banyak. Tapi ingat, penceramah saya baca waktu tidak mampu membuat pendengarnya pintar kayak si kita. Tapi kalau gunanya Pak, kiai pondok nggak banyak santrinya, kali cuma 10 orang. Kiai pondok mampu bikin satu santrinya bahkan lebih pintar daripada kiainya. Subhanallah. Makanya di mana-mana saya katakan mulialah kiai pondok. Dari situ ada nasi kita cetak, bukan di bicara. Saya dulu saya pada ibu agama bukan di mikrofon, agama bukan di mimbar, agama bukan di rambut sama. Ya enak jadi bicara itu. Bukan sama di sampon. Ya nggak ada. Bukan sama di sampon.
itulah. Jujur saya, bagaimana dengan dia masih membuat sapinya, subhanallah. Ada teman saya Pak, dia jadi alumni pondoknya BB, kiainya nggak pantas disebut kiai, karena pucuk, kulitnya gosong, enak badan lampu lagi tipis, keren, bukan lihat kulit enak, ini kamu kiai yang korek santrinya, subhanallah, tapi santrinya hebat. Maka dari itu kami hadirin rahimahullah, baik lagi bahasanya mengasuh anak yatim, mengasuh santri luar biasa. Rumah paling mulia itu rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Makanya jangan Pak, walaupun hebat nama kiai bukan, ustaz bukan, apa bukan, tapi ini cerdas, ikhlas ngurus anak yatim, subhanallah, luar biasa kemuliaan di sisi Allah. Ya kalau kita sanggup nanggung ngurus di rumah Bapak Ibu, ya nyantui. Kalau bisa jangan suruh aja Pak. Kalau bisa tiap minggu, dan bisa tiap bulan, kita nanggung anak yatim. Karena ini anak yatim ini tanggung jawab kita. Kalau ada anak yatim yang terlantar, kita semua berdosa. Insya Allah kita siap menyantuni anak yatim kita. Insya Allah. Saya lanjutkan hadisnya. Fil jannati kama dzalika wa hada. Nanti surga nanti saya dan orang yang menyantuni anak yatim akan seperti ini dan ini. Nabi beri isyarat yang dari telunjuknya dan dari tengahnya sedikit diletakkan. Sangat dekat dengan saya mau tanya, di surga di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Tahu Jupe tak? Oke baik aku rapopo itu pernyataan Jupe. Pengen tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Nabi apa Jupe? Nabi Allah. Kalau tetanggaan sama Nabi garansi pasti masuk surga. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, Allah a'lam. Ya kalau Jupe masuk surga, alhamdulillah. Tapi kalau Jupe masuk neraka, Jupe enak. Waktu itu jalan enak nih, yang isomewe al-prabowo. Padahal udah kosong, nanti punya apaan? Walaupun almarhumah Jupe kita doakan masuk surga, Allahumma amin. Nggak boleh main jelek-jelek. Ya boleh jadi ya Pak, Jupe itu masuk surga. Nanti jangan ambil kalau sudah ketemu Jupe. Jupe ya? Iya. Ini pakai Purwopo? Iya. Kalau kamu masuk dulu ya, kalau gimana? Enggak sampai bisa masuk surga. Ya sudah bukan punya kita, punya Allah. Dan Jupe enggak sampai kan mantan dasar kamu. Udah tahu gimana kelakuannya. Tapi kalau saya nyampe di surga, ya bisa kata Jupe ada ceritanya. Saya ini kan habis di puncak karir karena penyakit kanker, berangkat ke luar negeri berobat, penyakit nggak sembuh, bikin habis malam orang. Akhirnya pulang karena kemudian lagi rumah sakit. Sampai tanah air malaikat datang, kata malaikat, Jupe, kalau lu mati sekarang malaikat gaul soalnya. Kalau lu mati sekarang nih, dosamu lagi habis. Kok habis? Karena dikapal oleh penyakitmu. Jadi saat kami Pak pun harus dosa. Jangan kanker kayak Jupe. Uang menimpa saya menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau saya bilang ini yang 40 hari setimpal. Ya tidak ada boleh Pak. Sakit lagi minum prank. Kalau saya 40 malam, apa yang kanker kayak Jupe? Jadi kalau mereka doa mati sekarang, mati dalam keadaan berdosa. Kamu tobat, penyakit umur kawan dosa bersama. Tapi kalau kamu panjang umur, boleh jadi kamu maksiat lagi, kamu bersama tahun lagi. Lalu kamu mati dalam keadaan maksiat, kamu masuk neraka. Apa pada Jupe? Ya udahlah kan, mati aja saya sekarang. Mati Jupe. Makanya kan menuju surga. Tapi ini karena saya tidak ya. Kira-kira begitu lah. Saya nggak terbodoran. Apa yang begini Bapak Ibu, jangan tinggal mata memandang di ahli neraka. Belum tentu. Jangan-jangan di ahli surga. Makanya kita tidak boleh benci sama orang. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, ibu-ibu orang ngambek. Sering. Ngambek boleh, benci jangan. Karena apa? Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Balik lagi, orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti akan bertetangga dengan Nabi. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, walaupun tak seberapa yang kita bagikan, tapi ini menggembirakan anak yatim. Mudah-mudahan di surga kita berkumpul bersama Nabi. Allahumma amin. Dikit lagi Bapak Ibu, bicara masalah demi dosa banyak-banyak. Dikit lagi,
Ini ada sebuah cerita. Cerita ini memang sangat sering berulang-ulang. Tapi yang ingin saya garisbawahi bukan ceritanya, tapi esensinya, nilainya. Anak yatim di Jakarta sering diajak temannya gara-gara nggak bisa jajan. Saya juga dulu anak yatim, Pak. Saya masih SD kecil, bapak saya meninggal. Ibu saya lumpuh 7 bulan. Di situlah saya ketemu orang sepuh. Begitu sepuh gak ada bekas masalah. Itu ibu saya. Sepuh lumpuh, mati Pak. Tinggal kepala saja itu. Begitu sepuh jalan, tidak ada bekas sama sekali. Pincang tidak, tengok tidak ada bekas. Saya khawatir 100%. Jadi kondisinya begitu bapak meninggal, ibu saya lumpuh. Hidup marah, makan dari tangan. Itu kalau sekolah Pak nyumpet malu. Pas keluar main jadwal istirahat teman-teman jajan, kita terlalu. Apalagi pas SMP Bu. Dan istirahatnya pun teman-teman kantin. Bukan lapar lagi, malu gak tahan. Kita tinggal di kelas sendirian. Orang jajan semua. Dan dia tak mau gimana caranya Pak jajan ke kantin, kita wajib orang-orang sedikit. Gak ada yang kecil paksa tinggi. Biar kelihatan ada kantin, malu. Karena pernah jadi anak yang malu betul saya. Malah sih kita sadar orang tua yang susah, tapi yang bisa jajan ini malu sama teman-teman. Ketika orang tua Alwin saya jajan, saya bisa senangnya dan main. Bapak Ibu Hadirin Hadirat Rahimahullah, itulah rasaannya. Maka di Jakarta ada anak yatim yang sering diajak temannya, dasar anak yatim. Bapaknya mati, pantas bisa jajan. Jadi anak yatim kita sering diajak bisa jajan. Kalau ditanya orang, nah kamu jadi apa? Gak pengen jadi apa-apa. Mau jadi presiden? Mau jadi menteri? Gak mau. Mau jadi ustaz? Gak mau. Mau jadi pengusaha? Gak mau. Lo mau jadi apa? Kalau dia ingin punya duit dia bisa jajan. Cuma satu dari dia bisa jajan. Karena saking malunya dia tidak bisa jajan. Nah si anak yatim pintar. Namanya penjual gorengan. Penjual gorengan ini ngelihat dia nongkrong dengan budak. Dengar adanya pendengar. Kasihan. Dikasih yang buntut si goreng akhir, ia gak laku tujuan. Dikasih ke anak yatim senang bukan main. Anak yatim balik ke teman-temannya ngangkat buntut si goreng. Saya bisa jajan walaupun saya yatim. Hanya itu yang tidak katakan. Saya bisa jajan walaupun bapak saya gak ada. Saya bisa jajan walaupun mama saya gak ada. Gak dimana Pak? Dikasih teman-temannya lalu namanya anak. Begitu dia esok harinya, waktu berlalu begitu cepat. 20 tahun kemudian, penjual gorengan tetap jual gorengan. Akhir saya dan mewah, turun eksekutif muda, mang beli singkong goreng, tapi jangan yang bagus, buntutnya semua rumput masuk di dalam kelas. Kasih mamang isi buntut singkong goreng laku, biasanya kasih saja sama orang kok beli akhiran, mamang dia buat saya, masih ingat saya dia. Emang tahu siapa? Saya adalah anak yatim yang 20 tahun yang lalu kasih buntut singkong goreng. Saya mengucap terima kasih tadi. Sebagai kata terima kasih, saya mau naik haji tahun ini juga. Allahu Akbar. Nangis istrinya. Apa kata istrinya? Pak, coba jangan buntut yang kasih. Ini kan kita jadi malu kata dia. Cuma akan singkong goreng kok bisa naik haji. Masalahnya bukan buntut singkong goreng Bapak Ibu. Saat itu si mama sudah menyenangkan anak yatim. Rasa tegak di anak yatim. Inilah ini cara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kebaikan tersebut. Nah lagi ini bukan lagi siapapnya, bukan seberapa besarnya, tapi hadirin kita sini sudah menggembirakan anak yatim. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan anak yatim bergembira, dunia akhirat kita akan diberikan Allah keselamatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kita sampaikan saudara-saudara. Dan yakin bersalah as-sadaqatu taruddul bala, sedekah itu bisa menolak bencana. Kita berhasil dengan sedekah dalam ini, Allah jauhkan kita semua dari dosa dosa kita dari bala penyakit corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah